Hari ini kita bergembira. Kenapa gembira Pak Ustadz? Lagi mana nggak gembira? Kita punya anak aja bersyukur. Makanya ada namanya akikahan. Kita punya suami saja bersyukur. Makanya ada namanya walimahan. Ya, suami ibu naik pangkat saja bersyukur. Makanya ada namanya tasyakuran. Apalagi dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah anugerah terindah yang diberikan Allah kepada kita. Maka yuk kita bersyukur ya Bu ya. Ibu, ya terserah ibu aja lah, nggak apa-apa ya. Saya ini ceramah capek bibir saya. Ibu dari tadi ngobrol kok nggak capek-capek begitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu, jalan-jalan ke kota Makkah, jangan lupa membeli ikan teri. 20 tahun Ustadz berceramah, baru pertama Maulid Nabi minumnya air putih. Baik ibu-ibu. Biasanya iya tahu sehat gayamu ya. Emang bedanya sehat sama kiri itu tipis kok Bu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah Maulid Nabi yang di dalamnya terdapat keberkahan untuk bagaimana kita bisa mencintai Nabi. Maka saya sering bilang Maulid Nabi ini sama kayak Agustusan itu loh Bu. Kalau Agustusan bendera merah putih di mana-mana, betul? Itu bukti kalau kita cinta dengan NKRI. Terus kalau September benderanya dicabutin, apa berarti kita benci dengan NKRI? Tidak, kita tetap cinta kepada negara kita. Makanya tadi Masya Allah, biasa Maulid Nabi ada Mahalul Qiyam. Di sini Maulid Nabi pakai lagu negara Indonesia. Saking cintanya kita dengan NKRI. Ya Bu ya. Nah artinya teman-teman yang dirahmati Allah, kecintaan pada Nabi di Rabiul Awal itu sebagai simbolitas. Tapi hakikatnya cinta kita berlaku tiap hari. Ibu, Ibu, saya ngantuk kalau ngeliat orang ngobrol sendiri itu Bu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengerin Ustadz Bu ya. Disinilah kita diajarkan untuk kembali mencintai Nabi seperti para sahabat mencintai Nabi. Saya spill satu cerita aja Bu. Mohon maaf teman-teman, Imam Malik bin Anas, beliau duduk lagi ceramah, di meja dihidangin makanan-makanan lezat, ayam, kepiting, cumi lengkap. Beliau menangis Bu. Para sahabat berkata, Imam, kenapa engkau menangis? Apakah makanan ini kurang nikmat Imam? Kata beliau, tidak, aku menangis bukan karena itu. Aku teringat dengan kekasihku Muhammad bin Abdullah. Beliau berdakwah dengan tulus, dilempar tai unta, beliau tetap berdakwah dengan semangat. Sedangkan aku manusia biasa, berdakwah kok hidangkan makanan selezat ini. Itulah yang membuat aku teringat dengan kekasihku Muhammad. Sama kayak Ustadz waktu diundang di BLC, menangis karena tidak ada makanan apa-apa guys ya. Kering ya kan. Jadi ibu-ibu nggak apa-apa mah, saya dengan BLC itu udah kayak saudara. Jadi udah biasa didolimi, disakiti seperti ini udah biasa. Maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, Bu, ada cerita, ada dulu namanya sahabat Umar bin Khattab. Umar ini punya anak Bu, namanya Hafsah. Hafsah ini punya suami namanya Khunais. Nah Khunais ini kan punya mertua namanya Umar. Nah Umar itu Bu, dia punya anak namanya Hafsah. Nah Hafsah itu punya bapak namanya Umar. Umar ini punya mantu namanya Khunais. Khunais suatu ketika menikah dengan Hafsah. Nah waktu itu Hafsah kan punya bapak namanya Umar Bu. Nah ketika Umar itu punya anak namanya Hafsah, iya seneng saya ngeliat mak-mak kayak gini. Maka Masya Allah, bunda-bunda Solihah dengerin, akhirnya suatu ketika si Khunais akhirnya menikah dengan Hafsah. Nah Khunais meninggal dunia Bu, otomatis berarti si Hafsah menjadi jendos. Apa jendos? Janda melontos, begitu Bu ya. Karena macam-macam, ada jentik. Ibu tahu jentik? Jentik, janda cantik. Allah. Yang Ustadz nggak berani itu Bu, namanya gentle, janda getel. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya nggak berani itu Bu. Maka ibu-ibu, mau usah bentak juga, biasa aja ya. Ngomong yang sopan, iya Pak Ustadz gitu loh. Ibu, nggak usah kijil juga Bu.
Astagfirullah. Masa Ustadz digodain gimana sih? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ketika si Hafsah ini menjanda, punten ya jangan tersinggung yang janda-janda ya. Ini Hafsah ini masa iddah berakhir, belum ada yang ngelamar. Akhirnya kan Umar bingung, Bu, kenapa putriku kok nggak ada yang ngelamar ya? Sampai dilamarkan ke Abu Bakar juga ditolak, dilamarkan kepada Utsman. Aduh gimana ya, yang di rumah aja belum pada habis ya. Maksudnya makanannya belum habis. Jadi digantung, Bu. Kan digantung tuh sakit banget. Perempuan tuh nggak bisa digantung. Perempuan tuh diciptakan untuk disayangi, bukan untuk disakiti. Perempuan bukan layang-layang yang bisa kau lepas dan kau tarik sesuka hatimu. Masya Allah. Ibu tepuk tangannya kayak sama calon wali kota deh, Bu ya. Nggak ikhlas gitu. Jadi teman-teman, ya tepuk tangannya ke wali kota kayak gitu tuh, calon wali kota itu ya tepuk tangannya nggak ikhlas begitu. Maka ibu-ibu, nah akhirnya Umar lagi duduk, kok nggak ada yang nggak mau anakku sejelek itu ke Hafsah. Tiba-tiba Nabi datang. Umar, kamu lagi sedih? Ya Nabi. Kenapa? Hafsah. Nabi, udah gini aja, kalau kamu mau Hafsah aku pinang menjadi istriku kalau kamu mau. Kata Umar, Nabi ini bukan mau banget. Itu kan berharap dapat salak dikasih durian montong, mau banget. Pengen dapat motor, dapat mobil Pajero, mau banget. Pengen dapat makanan cuma dapat air putih, enggak banget. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi hadirin? Akhirnya Umar keluar ketemu Abu Bakar. Abu Bakar sini, kau tolak anakku. Utsman, kau tolak anakku. Sekarang aku mau ngomong sama kamu. Apa? Kamu tahu nggak siapa yang ngelamar putriku? Udah Umar, Ikam kadosa banyak bepandir, aku tahu. Siapa yang melamar anak Ikam? Ikam tahu. Ini kenapa Umar jadi orang Banjar begini, Bu? Yang ngelamar anakmu Nabi kan? Wih, kenapa kamu tahu? Jadi Nabi itu satu hari pasca meninggalnya Khunais, Nabi tanya apa kabarnya Hafsah. Nabi nggak tanya aku cinta Hafsah, aku nikah Hafsah, enggak. Nabi cuma ngomong apa kabarnya Hafsah. Tidak ada satu orang sahabat pun yang berani mendekati daripada Sayyidatuna Hafsah. Hanya karena Nabi tanya apa kabarnya Hafsah. Ibu tahu kenapa Ayu Ting Ting sampai hari ini belum menikah? Karena Ustaz pernah bertanya, apa kabarnya Ayu Ting Ting? Ya Allah. Jadi ibu kalau mau muntah, muntahin aja nggak apa-apa ya. Gak usah ditahan-tahan, biasa aja ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat BLC, maka berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Itulah kecintaan sahabat kepada Nabi. Kita jauh, makanya kenapa BLC ngadain Maulid Nabi? Judulnya memperingati, gede banget tulisannya ya. Memperingati, biar kita ingat ibu, karena kita ini udah lupa, sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan harta kita, sibuk dengan bisnis kita. Kita lupakan Nabi yang telah mengorbankan nyawanya, jiwanya. Bahkan di detik-detik wafatnya, Nabi gak pernah manggil anakku, gak ada. Nabi panggil umatku. Sesosok mulia inilah yang kita cuekin, Bu. Nah yuk Maulid Nabi BLC balik lagi, CLBK kepada Nabi, kita balikan sama Nabi. Bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, tidak ada rasa cinta yang paling sempurna melebihi kecintaan dengan mutaba'ah. Dengan apa tadi, Bu? Mutaba'ah. Apa mutaba'ah itu, Pak Ustaz? Mutaba'ah itu mengikuti apapun yang diajarkan Nabi, ikrohan secara paksa, au hubban atau secara cinta. Apapun yang Nabi perintahkan, ibu ikuti. Nggak usah banyak gaya, Bu. Mohon maaf, Bu. Walaupun nguntungin buat kita. Kalau Nabi larang, tinggalin. Ya, makanya kenapa Islam disebut dengan Islam itu dari kata istilam dan dari kata salam. Jadi kata dasarnya Islam itu ada dua. Yang pertama apa tadi, Bun? Istilam. Yang kedua dari kata salam. Jadi yang pertama apa tadi, Bun? Istilam. Istilam itu apa, Pak Ustadz? Pasrah. Makanya di dalam Islam kita nurut sama hukum Allah. Dan yang kedua dari kata salam. Salam itu artinya damai.
Jadi kalau orang Islam mau dia rajin sholat, sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, upil berantakan, kumis tak karuan, bulu ketek berterbangan melambai-lambai di atas awan, sampai ini air putih berubah jadi es buah sekalipun ibu-ibu, maksudnya nggak mungkin gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu nggak bakal jadi orang Islam di mata Allah. Kenapa? Karena tidak menebarkan kedamaian. Loh, agamamu itu loh, salam itu damai. Ada orang Islam kok suka nyakitin orang. Makanya kata Nabi, ini bukan ustadz yang ngomong. Nabi bilang apa? Al-muslimuna man salima lisanuhu wa yaduhu an ghairihi. Orang Islam itu orang yang mulut dan tangannya tidak pernah nyakitin orang lain. Kenapa Nabi bilang mulut dan tangan? Saya kasih tahu, Bu. Contoh mulut yang suka nyakitin orang ya kayak misalnya ngomel. Kalau tangan yang suka nyakitin orang tuh, misal contoh ada ustadz suaranya serak, teriak-teriak berceramah, dia malah main HP. Itu tangan yang menyakiti perasaan hati orang lain. Ini contoh. Di BLC nggak ada. Itu BLC cabang Zimbabwe, Bu, ya. Kalau di Indonesia mah nggak ada, ibu-ibu solihah semua di sini ya. Di sini nggak ada, sekarang nggak ada. Barusan tadi ada, Bu, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu. Maka ibu-ibu jangan masukin hati ya. Orang kalau baperan tuh cepat meninggal dunia. Hidup jangan banyak baperan, lebih banyak engkau banyak berperan. Ya, maka BLC harus banyak perannya, nggak boleh banyak teorinya. Membantu mana yang dibutuhkan dengan semangat BLC, ya kan? Apa tadi, Bu? Borneo Ladies Club. Ladiesnya 20 tahun yang lalu. Jadi teman-teman. Makanya waktu saya diundang pertama kali di rumahnya Bu Ingrid waktu itu ya. Yang di mana itu dulu? Pertama kali di Sepinggan kalau nggak salah ya. Di Mall Balikpapan. Oh, Mall Balikpapan baru, betul sekali. Saya tuh semangat, Bu. Kenapa? Wow, ladies. Pas datang kok nenek-nenek begini ya. Udah nenek-nenek jilbabnya pink lagi, Masya Allah. Kalau ada anak SMA pakai jilbab pink tuh gemesin. Kalau nenek-nenek pakai jilbab pink ngenekin. Ya Allah. Jangan masukin hati loh, bercanda. Jadi ibu-ibu. Makanya tadi Nabi bilang mulut dan tangan. Kenapa mulut tangan? Dengerin. Mulut itu menggambarkan menyakiti orang melalui psikis, Bu. Tangan menggambarkan menyakiti orang melalui fisik. Saya kasih contoh ya. Ada orang, ibu-ibu, mulutnya nggak pernah nyakitin orang, tapi tangannya Masya Allah, Bu. Contohnya siapa, Bu? Preman. Nggak ada preman rempong tuh, nggak ada. Preman cuma begitu. Tapi tangannya suka mukul orang. Yang kayak gini penjahat murni, sudah nggak usah dibahas. Yang kedua, ini yang kadang-kadang ibu ketipu. Tangannya nggak pernah mukul orang. Nih mak begini, mana berani mukul orang? Mukul nyamuk aja nggak tega, Pak Ustadz. Tapi mulutnya Masya Allah. Kalau udah ngomong idgham bi gunnah, tahu idgham bi gunnah? Mendengung. Tuh kan, sudah aku bilang ya. Ternyata itu mulut udah Masya Allah tipis, ngalah-ngalahin pisau, Bu. Makanya ibu hati-hati, mulut dijaga. Ketemu orang, kadang-kadang saya tahu loh hati ibu tuh baik sebenarnya, tapi mulutnya nggak kekontrol, nyakitin orang juga. Contoh ketemu orang, Mbak lama nggak ketemu, badanmu tambah gemuk aja ya. Ibu niatnya kan bercanda tuh, baik-baik aja kan. Padahal yang ibu ajak ngobrol ini adalah perempuan yang lagi ikut program diet 6 bulan nggak makan nasi. Dongkol nggak sih, ya Allah ya? Nah ya kan, sakit hatinya. Iya Allah, nikah 3 bulan kok perutnya nggak isi-isi ya. Astagfirullah, Bu, ini tiap malam juga udah diisi, keles ya. Tapi ini kan bukan itol yang diisi langsung muncul duitnya, ya kan? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti 3 bulan kemudian perutnya udah gede, perutnya udah isi. Kok bisa? Suaminya kan di lokasi. Kutapak memang, mulutku baru tahu rasa. Ada yang begitu, Bu? Ada, orangnya hadir di sini kok ya. Ada, jilbabnya warna kuning. Oh nggak ada orangnya, nggak ada, yeah. nggak ada. Jadi ibu-ibu, Masya Allah.
bunda-bunda dengerin Ustadz ya. Maka itu tadi arti dari Islam yang pertama, salam damai. Yang kedua adalah istilam. Istilam tadi artinya apaan, Bun? Baik, kita cukupi sekian aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya nggak ada gunanya deh saya di sini. Pasrah. Jadi ibu-ibu dengerin Ustadz, jadi orang Islam kudu yang pasrah. Nabi perintah apapun nurut. Itulah mahabbah bu, ittiba dengan mutaba'ah, mengikuti ajaran yang diajarkan Rasulullah. Maka sebagai ladies, Borneo Ladies Club, sebagai ladies bagaimana mampu menjadi seorang wanita idaman? Ya, wanita idaman yang sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh Rasul udah kasih tuntunan, Bu. Ada tuntunannya biar ibu jadi wanita yang baik. Makanya gini, Bu, mohon maaf. Demi Allah saya tidak bela laki-laki, Bu, dalam hal ini. Ada laki-laki itu yang selingkuhan lah, yang matanya jelalatan lah. Bu, ini udah nggak usah disalahin. Kenapa? Karena memang dia udah salah. Tapi introspeksi pada diri sendiri, saya selalu katakan demikian. Apakah kita sudah menjadi seorang wanita yang idaman sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi? Loh, kalau maling ibu salahin ngapain dong? Maling nggak pakai disalahin sudah salah kok, betul nggak? Tapi introspeksi diri kita. Kenapa? Kok tiba-tiba dompet kita dicuri? Oh, mungkin safety-nya kurang. Begitu pula dengan suami, ya Bu, karena godaannya laki-laki itu perempuan. Waspadalah. Ingat, badai yang berbahaya adalah badai yang tak memiliki tanda. Waspadalah. Ibu, ada survei membuktikan dari 10 laki-laki dihadirkan cewek cantik berbaju seksi, dari 10 laki-laki yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot. Ibu yang berbahagia. Tapi kalau laki-laki balik papan tuh laki-laki paling setia, Bu. Duh, ibu nggak pernah dengar ada surveinya? Ya Allah, ada survei Indobarometer menanyakan laki-laki Balikpapan, diambil sampel 1.200 orang. Kalau kamu punya kesempatan kawin lagi, apakah kamu akan kawin lagi? Dari 1.200 laki-laki orang Balikpapan ya, 99,99% mengatakan tidak. Survei random, acak, ditemani oleh istri masing-masing. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu bukan karena kesetiaan, itu karena ketakutan. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, balik lagi Bu ya, ayo kita belajar berbenah. Karena ini kan omongannya sesama perempuan nih. Ayo berbenah mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah agar menghadirkan istri yang terbaik di mata Allah. Yang pertama, mentaati apapun yang diperintahkan oleh seorang suami. Ibu-ibu, punten, nanti ada penjelasannya, sabar dulu ya. Kalau kita ngomong taat dengan suami, yes. Ibu mohon maaf, perempuan itu makin menunjukkan kekuatannya, sebenarnya dia makin lemah di hadapan suaminya. Tapi kalau ibu menunjukkan rasa lemah ibu di hadapan sang suami, itu sebenarnya menunjukkan rasa kekuatan seorang wanita di hadapan suaminya. Saya kasih contoh ya, mohon maaf, itu Fir'aun dahsyat mukanya Bu, sadis orangnya. Ketika beliau hendak memutuskan bahwa Musa harus dibunuh di masa bayinya, semua memberi usulan, ditolak. Ibu tahu yang membuat Fir'aun luluh? Datang Bunda Asyah ya, istrinya Fir'aun, dielus dadanya, on. Namanya kan Fir'aun ya, betul kan? On, jangan onnya, kasihan, gak bisa. Fir'aun jangan marah-marah, nanti Fir'aun lekas tua. Kalau Fir'aun nampak tua, Bunda bakal cari daun muda. La ilaha illallah, ditampar Fir'aun, memang gitu. Bu, dengerin Ustaz. Fir'aun saja luluh dengan Bunda Asyah. Makanya ibu kalau disuruh suami nih, misalnya Dek buatin Indomie, ibu buatin terus tangan ibu begini, Mas ini buat kamu. Kenapa tanganmu bergetar Dek? Aku lagi demam Mas. Ya Allah Dek, kalau demam kenapa nggak ngomong? Ibu lihat, pasang muka ibu dengan semelas-melasnya. Nggak apa-apa Mas. Fokus ke muka Ustadz ya. Nggak apa-apa Mas. Muka ibu tuh akan di capture sama dia, cekrek begitu. Nanti kalau dia ketemu cewek cantik di luar godain, abang apa kabar? Dia akan lihat muka ibu yang tadi. Ibu
nggak bakal tega dia mengkhianati ibu, serius. Tapi kalau ibu mukanya nyolot, dia buatin teh, apa kamu, muka ibu itu bakal di capture sama dia. Nanti kalau di luar ketemu yang pelakor syariah, assalamualaikum abi, udah muka ibu yang kayak tadi gini, itu akan muncul bu. Paham bu? Bu, makanya taati perintah suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintahnya Allah. Jadi ada batasnya. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintahnya Allah. Dek, ada apa mas? Tolong ya, ambilkan minuman keras di situ buat saya mau mabuk-mabukan. Ibu berhak untuk menolaknya. Karena itu berkaitan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslimah, itu perkara yang haram. Gak boleh bu. Dek, kamu pakai baju warna hijau, pakai. Dek, kamu pakai baju warna kuning, pakai. Dek, kamu pakai baju you can see my kete. Ibu berhak menolak tidak? Loh bu, kemarin tuh ada kejadian bu, ada cerita nyata nih. Kalau ibu mau diceritain saya ceritain, tapi kalau ibu nggak mau juga nggak apa-apa. Tampaknya ibu nggak mau, ya sudah. Baik, kemudian kita lanjutkan saja. Nggak bisa, udah lewat, males. Nggak mau. Saya kalau minumnya air putih ngambekan bu, ya. Jadi teman-teman, apa yang terjadi hadirin, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang seorang perempuan berparas ayu, umur 23 tahun, muka oval, kulit putih, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Dia datang ke tempat Ustadz. Bu, ketika dia datang, dia curhat, Pak Ustadz, masih muda bu. Saya bilang, apa yang AA bisa bantu? AA mau kemana? AA mau ya? Sini. Apa yang bisa dibantu? Pak Ustadz, saya mau bercerai Pak Ustadz. Mbak, kamu nih umur 23 mau cerai, sabar mbak. Rumah tangga emang gak semanis yang kamu bayangkan. Ya makanya milih laki-laki yang salih. Jangan cuma nyari laki-laki modal tampang, cowokku manis. Manis aja gak jamin setia, tapi yang setia udah pasti manis. Jadi subhanallah teman-teman yang berbahagia, udah mbak ya, sabar. Kenapa minta cerai? Dia nyuruh saya pakai baju-baju yang seksi Pak Ustadz. Nah dulu kamu pakai hijab, iya Pak Ustadz. Kenapa sekarang pakai baju seksi? Dia sekarang jadi manajer Pak Ustadz. Saya dipaksa pakai rok mini. Saya nggak biasa, saya nggak bisa Pak Ustadz. Saya bilang nggak usah ditaatin. Saya dibilang istri durhaka Pak Ustadz, biarin. Saya bakal diancam bercerai Pak Ustadz. Nggak urus. Kalau aku bercerai gimana Pak Ustadz? Kamu menikah karena Allah, bercerai karena Allah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan takut. Kalau nggak ada yang mau Pak Ustadz, aku yang nikahin kamu ya, tenang aja. Sebagai Ustadz yang bertanggung jawab, Allahu Akbar. Bukan apa-apa bu, kasihan, ini masih muda, butuh perhatian dan kasih sayang. Beda kalau udah mak-mak gini mah biarin aja ya. Gimana, Ustadz sangat baik hati kan? Jadi ibu-ibu, Masya Allah. Maka ibu-ibu, selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintahnya Allah. Tapi kalau bertentangan nggak boleh bu ya. Kemudian juga selama perintahnya tidak menyebabkan terjadinya putus silaturahmi. Kalau perintahnya memutus silaturahmi, dek, kamu jangan lagi ketemu sama ayahmu, nggak boleh bu diikuti. Dek, kamu jangan pernah ketemu sama abangmu, nggak boleh. Dek, kamu jangan pernah keluar lagi ke masjid berkumpul sama orang masjid, nggak boleh. Kenapa mas? Dilarang mas? Iya Pak Ustadz. Kenapa? Soalnya imamnya itu adalah mantannya waktu di SMA Pak Ustadz. Itu boleh, ada alasan. Karena kalau mantannya ngaji, ibu itu ikut teriang-iang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu di belakang, suaranya keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya unyu-unyu gimana gitu. Jadi fitnah. Ya kan? Itu mantannya ibu dulu waktu zaman dulu yang fotonya di kartu itolnya masih kurus itu ya. Jadi teman-teman, ibu ngomong gitu, padahal ibu nggak gemuk loh, ibu tuh tetap ramping, serius. Ibu bukan gemuk, ibu tuh gemoy, ya.
Saya lu kemarin mau apa diet ya. Tapi waktu Pak Prabowo menang ya udahlah, kayaknya orang suka sama yang gemoy-gemoy. Akhirnya udah biar gini aja lah, unyu-unyu Bu ya. Jadi teman-teman, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau perintah suami bertentangan dengan perintah Allah, ibu ndak wajib menaatinya. Dek, ambilkan bolpen. Di mana Bang? Di meja, ambilin. Dek, ambilkan sepatu. Di mana Bang? Di gudang, ambilin. Dek, ambilkan kelapa. Di mana Bang? Di atas pohon. Ibu tidak ada kewajiban menaatinya, karena itu di luar dari kemampuan sebagai seorang wanita. Karena perempuan bukan pembantu, membantu. Beda Bu ya? Pembantu tak punya harga diri, membantu itu partner. Jadi laki-laki jangan kemudian melecehkan seorang wanita seakan-akan wanita itu adalah pembantu. Tidak. Teman-teman yang dimuliakan Allah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, menjaga amanat sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Ibu boleh ikut organisasi BLC, ikut organisasi GOW, ikut organisasi apapun silakan. Tapi punten Bu, pendidikan anak it's number one. Nggak boleh ibu mendolimi apa yang ada. Ikut organisasi halal selama isinya kebaikan. Tapi harus tetap tahu prioritas di mana yang paling utama. Pendidikan anak-anak kita besok akan dihisab. Ibu, Bu nanti meninggal di kuburan. Sudah dipendam di kuburan Bu. Anaknya datang. Kelihatan Bu dari atas. Ibu cerita sama tetangga, Mbak anakku datang Mbak, ya Allah. Ini tetangga kuburan maksudnya ya. Ada apa Cin? Kamu nggak tahu ya Bo. Itu dulu waktu Pak Ustadz ceramah di Grand 3 Mustika yang Ustadznya ceramah teriak-teriak, jemaahnya ngobrol sendiri itulah. Oh iya kenapa? Itu dulu itu Mbak, kata Pak Ustadz, doanya anak mustajabah untuk orang tuanya. Ya kah? Ya iyalah, masa ya iya dong. Duren aja dibelah bukan dibedung. Lagi asik-asik doa tuh, tiba-tiba anaknya berdoa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa bapak mamaku, dan sayangilah mereka kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka gitu loh. BLC itu kompak, salah. Sebagaimana mereka mendidikku. No, bukan menyayangi. Itu terjemahan yang keliru. Rabba yurabbi, tarbiyatan itu pendidikan. Sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. No, sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Kenapa Pak Ustadz? Karena yang mendidik udah pasti sayang, tapi yang sayang belum tentu mendidik. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kecil minta HP, dibelikan HP, itu sayang tapi tidak mendidik. Tapi kalau anak ibu didik di pesantren, ibu ajarkan ilmu agama, ibu mendidik dan itu sayang. Ibu mohon maaf ya, besok bakal dihisab Bu, pendidikan ibu kepada anak. Ada perempuan-perempuan yang beruntung, ibadahnya pas-pasan, ibadahnya nggak terlalu banyak-banyak amat, tapi ibu di kuburan duduk-duduk santai begini, tiba-tiba ada cekling, pahala datang. Ini pahalanya siapa malaikat? Ini anak kamu yang kamu didik dulu ketika kamu hidup. Ibu senang nggak sih Bu lagi duduk-duduk begini memandang pantai, tiba-tiba di sini ada suara cekling, muncul laporan ada uang 500 juta transfer masuk. Ibu nggak ngapa-ngapain nih, dapat transferan begitu doang. Bahagianya luar biasa. Seperti itulah seorang wanita yang besok di kuburan, ini api neraka. Kata malaikat, kamu masuk neraka. Tolong malaikat jangan masuk, jangan malaikat. Sudah tinggal di samping neraka, ada tangan kecil megangin tangan ibu. Ibu noleh, kamu siapa nak? Ibu, aku adalah anak ibu. Yang dulu di dunia ibu tinggalin, cuman sibuk kerja di luar, cari uang. Ibu gak pernah mendidik aku. Backsound. Maafkan ibu nak. Ibu, ditarik tangannya, aku akan tarik ibu menuju surga. Ini kenapa jadi ke India begini ya?
Ditariklah ibunya ke surga, digunakan mahkota hijau di kepalanya. Orang-orang bertanya, "Bu, ibu di dunia amalannya dikit kok pakai mulia betul mahkota hijau?" Kata ibu, "Ini berkah daripada pendidikan yang kudidikkan kepada anak-anakku semasa ia di dunia." Tuh, hanya anak it's number one. Sampai mohon maaf Bu ya, kemarin ada postingan saya di TikTok yang sempat viral Bu. Itu Ustadz nasihatin di situ, saya bilang, "Ibu-ibu, suamimu mau selingkuh, ndak urus. Suamimu mau ngambil hartamu, ndak urus. Pelakornya mau ngambil suamimu, biarin. Tapi jangan pernah kau lepaskan anakmu. Jangan pernah kau lepaskan anakmu. Kebahagiaanmu bisa jadi bukan pada suamimu, tapi ada di anakmu." Berapa banyak perempuan-perempuan dihinakan, dinistakan oleh suaminya. Ketika suaminya udah pergi dengan pelakornya, perempuan ini jauh lebih mulia hidupnya. Kenapa? Dari anak yang dia lahirkan. Anak ini menjadi orang yang solih, dan kemudian dia dididik dengan pendidikan yang baik, menikah dengan seorang dosen yang kaya raya, dan nikahnya dia minta akadnya ada di mana? Berangkat haji furoda Bu. 5 orang dari keluarganya diberangkatin. Furoda itu 1 poin 400 juta. 400 kali 5. Masya Allah, bahagianya bukan dari suaminya tapi dari anak-anaknya. Dah, kayaknya ini mumpung Maulid Nabi dijadikan momentum untuk ngajarin anaknya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nanti ibu mati, anak ibu yang akan mentalkinkan ibu, la ilaha illallah. Ayo bunda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus nyawa ibu tertarik dalam kondisi di pangku anak, dibelai kepala ibu sama anak ibu. Dan berapa banyak orang-orang yang menderita karena tak mendidik anaknya. Dulu dia sibuk waktu kecil, "Mama, katanya hari Minggu mau jalan, Mama mau kerja." "Mama kok kerja? Katanya mau jalan-jalan." "Diam, Mama ini kerja, duitnya juga buat kamu. Kamu gak usah banyak protes." Ibu nanti tua, ibu sakit, ibu telepon anaknya, "Nak, temenin ibu ke rumah sakit." "Ibu, aku lagi kerja." "Tapi kan ini Mama." "Nak, ibu, uang kerja ini kan juga buat ibu. Ibu gak usah banyak ngomong, gak usah banyak protes." Disitulah terbalik dunianya Bu ya. Makanya jangan sampai terjadi na'udzubillahi min dzalik kepada kita. Yang ketiga, menjaga amanat sebagai ibu rumah tangga. Ibu boleh keluar, gak apa-apa. Yang penting suami ngizinin ibu. Ibu silakan mau masak juga gak apa-apa. Yang penting jangan banting-banting wajan di belakang pengajian. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa sih Bu? Dari tadi mancing emosi orang ini ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibu rumah tangga. Bu, apa sih salahnya? Walaupun sudah ada pembantu, apa salahnya kalau ibu juga tetap masak, terus menghidangkan kepada suami? Berikan dia yang terbaik Bu. Mohon maaf kelihatannya remeh Bu ya. Tapi mohon maaf teman-teman belajar. Saya nikah dengan seorang mahasiswi Ibu. Waktu saya nikah, istri saya itu masih semester 4. Ibu tahu dong mahasiswi mana bisa masak. Waktu saya nikah, "Umi, saya mau menikahi kamu." Jawab dia, "Tapi aku gak bisa masak." "Tenang, aku bisa sewa pembantu. Aku gak bisa mencuci." "Tenang, aku punya usaha laundry. Tapi udah gak usah banyak gaya. Kalau kamu mau, aku ingin terbang. Tapi sayapku cuma satu. Yang satu itu kamu." Dari nggak bisa masak Bu, pertama kali nikah sama Ustadz, masak sayur bening pakai kecap manis. Ibu bayangin rasanya gimana? Ibu-ibu mohon maaf ya. Sampai hari ini dia belajar di YouTube. Kadang saya liatin dia buka YouTube, dicoba-coba sendiri. Ya apa sih yang nggak bisa hari ini Bu ya? Semua bisa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting ibu mau belajar. Ada pembantu boleh nyuci, tapi ada poin-poin tertentu yang ibu harus cuci sendiri sebagai bukti pengabdian ibu kepada suami. Dan makin ibu perfect depan suami, demi Allah mengecilkan potensi dia untuk berbuat nakal kepada istrinya. Kemudian yang keempat, menjaga diri dan kehormatan. Ibu-ibu mohon maaf Bu, ibu jaga diri ibu
Bukan masalah, oh Pak Ustadz, aku lo nggak ada hubungan apa-apa sama dia. No, bukan itu. Sebagai wanita, ibu punya kewajiban untuk menjaga diri dari fitnah. Berapa banyak hari ini yang kelihatannya baik-baik aja, ternyata jadi prihara yang luar biasa. Ingat, ipar adalah Allahu Akbar. Ibu-ibu, ipar banyak tuh kadang-kadang sepupu, ibu datang ketemu sepupu, apa kabar? Cipika-cipiki. Padahal ipar itu, sepupu itu bukan mahram loh Bu. Bukan. Ustadz punya bapak, Saskia Gotik punya bapak. Bapak kami ini ternyata saudara. Ini ceritanya loh, bukan betulan loh ya. Nah, ya terserah saya lah, saya ustadznya kok ya. Akhirnya Ustadz dengan Saskia berarti namanya apa Bu? Sepupu. Ustadz dengan Saskia mahram enggak? Enggak. Berarti Ustadz boleh menikah dengan Saskia enggak? Enggak boleh. Mau punya suami kok sembarangan aja. Iya. Ibu-ibu mohon maaf sama pembantu juga. Bu hati-hati Bu ya sama pembantu. Ih Pak Ustadz, suamiku itu orangnya selera tinggi. Sorry ya, enggak bakal mau dia sama pembantu. Pegang mulut saya, pegang ucapan saya. Dalamnya lautan, ada yang tahu. Dalamnya sarung, siapa yang tahu? Waspadalah, waspadalah. Ibu yang berbahagia, jaga harga dirinya. Kalau ada cowok nggak boleh terlalu deket. WhatsAppan itu ada batasannya. Walaupun ibu bilang nggak apa-apa, suamiku lo nggak pencemburuan. Hati-hati ibu, tetap fitnah itu akan ada. Kemudian berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah adalah menyenangkan di mata suaminya. Ibu disuruh dandan Bu sama Allah. Ini Bu di sini coba lihat, bersih-bersih semuanya. Kenapa? Karena pengajian. Coba kalau di rumah jam begini, pakai daster, butut, keteknya pada robek. Saking hancurnya nggak bisa dibedain mana bulu mana benang, nyampur jadi satu. Bu, ibu, bu, nanti pulang pakai baju warna pink, yang tipis, kulitnya hitam, kontrasnya luar biasa, rambutnya dikuncir 3 ke atas, peluk boneka Hello Kitty. Suaminya, suamiku. Kata suaminya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dandan yang cantik depan suami. Serius Bu? Terutama berkaitan dengan urusan yang itu, yang ada tuh. Ustaz tidak mau ngomong apa-apa. Ada deh. Bahaya Bu. Ibu nggak boleh nolak hubungan suami istri. Haram. Ayu mamro'atin, perempuan manapun, idza da'ahar rajul, jika dipanggil suami ila firasya menuju ranjangnya, fa'abat, dia menolak, ma fi ba'sun, tanpa alasan yang jelas, fala'anatal malaika hatta antasbah, maka akan ada malaikat melaknatnya sampai datang waktu subuh. Jadi nggak boleh. Pak Ustadz, kalau haid gimana? Beda. Kalau haid ibu punya alasan. Kalau dideketin jangan mau. Dek, tidak. No. Say no to drug. Sekali tidak, tetap tidak. Dikejar, lari. Dikejar lagi, teriak minta tolong. Tolong. Ketemu Pak Lurah. Kenapa Bu? Aku diperkosa. Sama siapa? Sama suamiku. Ya Bu ya. Ini mohon maaf dandan yang cantik. Nanti pulang pakai sini jasmine, rose, deodoran, Spalding, begitu. Nyambut suami, kepala bawa tomat, tangan bawa lombok, kaki bawa bawang. Untung suaminya sabar. Sayang, kemari ada apa Mas? Ambil terasi, tak ulek mau kamu jadi sambal sekalian situ ya. Iya, makanya ibu-ibu dandan yang cantik, yang solihah, tampil membahagiakan seorang suami. Nah inilah konsep mencintai Nabi bagi wanita dengan mengikuti arahan-arahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita bersama dan semoga Allah cintai kita. Barakallahu fikum.